Oke teman-teman, ya selamat pagi ya. Ini jam 5 pagi lewat 11 menit waktu Indonesia Barat di hari Rabu 6 Agustus 2025. Teman-teman semuanya, jadi begini ya, lanjut ya. Jadi doa mengapa, ya Allah kenapa aku WNI gitu kan. Mungkin kalau Anda yang di luar daripada Islam ya bisa sesuaikanlah doanya, tapi kurang lebih diksinya serupa lah gitu. Kayak ya Bapa Tuhan pemilik seluruh alam kalau bagian Kristen kan, atau Bapak Yesus di surga ya kan. Kenapa engkau ini kan aku jadi warga negara Indonesia gitu. Diksinya serupa dengan ya Allah kenapa aku WNI bagi yang beragama Islam ya. Gini teman-teman ya, itu sih ungkapan yang menurut saya tuh sah teman-teman. Karena bukan hanya sekedar keluhan, tapi udah apa ya istilahnya, kalau saya bahasakan ya, karena saya tahu sedikit lah tentang psikologi ya, psikologi dan psikososial. Itu berbagai perasaan yang terkompilasi menjadi satu. Itu teman-teman. Jadi gak apa-apa sebenarnya. Gak perlu harus dihakimi sebagai oh kamu nih tidak bersyukur, kamu nih tidak menerima, tidak ridho sama ini Allah Subhanahu wa taala. Enggak gitu teman-teman. Enggak boleh kita merasa paling suci, enggak boleh teman-teman. Enggak boleh. Karena kita enggak tahu kan isi hati orang itu seperti apa. Isi pikiran orang seperti apa. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Ya. Nggak boleh orang mengatakan wah ini mah cuma orang cuma lebay doang, cuma berlebihan doang. Masih mending lo kayak lihat orang yang lebih nggak boleh kayak gitu teman-teman. Isi hati orang beda-beda. Isi pemikiran orang juga beda-beda teman-teman. Gak boleh begitu. Saling mengerti, saling menghargai, saling support itu udah lebih baik. Gak boleh begitu ya. Oh kalau saya secara pribadi ya, saya sebenarnya kepengen terlahir tuh sebagai warga negara Arab Saudi. Ya, warga negara Arab Saudi yang lahir gede sampai tuir itu di Mekah. Ya nggak di Mekahnya juga sih, di Jeddah ya. Atau di Mekah sekalian gitu. Pengennya begitu saya. Jadi tiap hari sholatnya di Masjidil Haram terus. Ya. Tiap 5 waktu sholatnya di Masjidil Haram aja. Pahalanya 100.000 kali lipat. Tapi waspada ya teman-teman. Jangan disalah artikan gini. Yang tadi itu. Kita buat gak baik di sana. Dosanya pun juga 100.000 kali lipat. Kenapa? Itu tanah suci, tanah haram. Ya. Kita buat baik di sana, kita buat baik di wilayah Mekah. Ya. Pahalanya 100.000 kali lipat. Sama seperti kita sholat di Masjidil Haram, diberikan ganjaran pahala 100.000 derajat. Ya. Tapi kalau kita buat salah, buat yang gak baik, bahkan buat yang diharamkan, itu dosanya juga 100.000 derajat. Hati-hati loh.
Jangan disalah bayangkan seperti yang tadi. Jangan. Gitu. Tapi wajar lah kalau ada orang yang kepengen terlahir sebagai orang Mekah, terlahir pengen jadi warga negara Arab Saudi gitu, atau warga negara Arab yang kaya lah, yang setelah tahun 70-an ya menemukan minyak kayak Emirat Arab, Qatar, Kuwait, ya, Bahrain juga, ya Arab Teluk lah, Arab Gulf, or Oman gitu ya, atau Oman, ya, Oman, ya, itu apa? Ada yang berkeinginan seperti itu, ada teman-teman. Saya termasuk masalahnya. Ya enggak? Iya. Negara-negara Arab Teluk itu yang baru ini kaya. Karena nemu minyak gitu. Nemu cadangan minyak gitu. Begitu. Sah kok teman-teman. Atau kepengen jadi warga negara yang maju gitu. Negara maju. Kenapa? Karena paling melek duit. Bukan melek duit maksudnya gimana ya. Melek gimana cara megang dan cara make duit, yang suka saya bilang berkali-kali itu loh, ya. Kan saya bilang, megang dan pakai duit itu ada ilmunya, ada caranya. Ya kalau nggak pegang ilmunya, nggak megang, nggak tahu caranya, ya kayak orang tua saya ini. Ayah saya udah ngomong ke saya depan, ini aja buat adik perempuan saya kuliah udah berjuang mati-matian. Ya salah sendiri, ngapa duitnya lu abisin buat ikan? Itulah gobloknya umat 1 Korintus 4 ayat 10. Kami bodoh karena Kristus. Ya kan? Pak James, emang ayahnya orang Kristen? Enggak, orang Islam, tapi kelakuannya ya sama kayak apa yang disebut dalam Bible pasal 1 Korintus pasal 4 ya ayat 10. Atau kalau lebih di Al-Qur'annya lagi ada yang senada dengan itu. Cuma saya lupa di mana. Paling lazim itu summun bukmun omyun fahum la yarji'un. Summun omyun bukmun fahum la yubsirun. Tuh. Itu. Kalau tahu adik perempuan saya bakal kuliah, ya kurang-kurangin lah spend buat pelihara. Ya kan kemarin saya bilang, kurang-kuranginlah uang itu untuk hobi yang berbiaya besar. Ya paling enggak yang kemarin saya bilang. Ini nasihat dari guru saya yang tinggal di Tibet ya. Look at the mirror, look at your mirror, look at your pocket. That's how you look into your life. Lihat yang ngaca, lihat isi dompet, lihat isi kantong, lihat isi rekening. Dan itulah bagaimana cara Anda melihat hidup. Ya kalau hidupnya masih pas-pasan, dikasihnya rezeki sama Allah pas-pasan, itu lesson, itu pelajaran supaya kita nggak ngikut FOMO, fear of missing out, nggak ikut-ikut tren yang istilahnya malah menimbulkan kemudorotan. Dan sekarang rasakan sendiri akibatnya. Kok saya yang disalahin? Kok saya yang di-threat? Kok saya yang diancam gitu? Kayak saya bilang, ntar kalau saya udah kerja nih, taruhlah bismillah saya doakan keterima ya di kedutaan Australia ya, entah jadi executive assistant buat Ambassador of Australia atau ASEAN,
yang gajinya lumayan per bulan, atau senior consular officer yang yang udah pasti gajinya ya oke lah gitu. Saya nggak akan sebut ya, pokoknya oke lah gitu per bulannya. Ya saya bilang kalau saya nerima uang segitu per bulannya ya, ketika tiba-tiba nih duit lagi seret atau gimana, ya saya bilang ya urus aja sendiri, ya jangan minta duit sama saya sibuk sama kerjaan ya. Kalau executive assistant to ambassador atau head of mission of Australia to ASEAN misalkan, ini nyimpang dikit gak apa-apa ya, ngurusin duta besar aja udah pening kali kepala saya, karena bebannya besar banget ya. Dimana saya tuh ibaratnya pintu gerbang dari beragam courtesies that related to correspondence to head of mission of Australia to ASEAN nantinya. Itu kalau dalam bahasa Inggris ya. Ya apa namanya? Kalau bahasa Inggrisnya itu pintu gerbang dari beragam courtesies that related to correspondence to head of mission or ambassador of Australia to ASEAN. Itu aja udah bisa 24 jam saya kerja. Tidur paling-paling ntar cuman sejam, 2 jam atau 3 jam lah paling lama. Ya karena always on call. Weekend aja bisa aja saya diminta masuk. Karena jadwalnya ambassador, jadwalnya head of mission itu nggak nentu. Meskipun ya ada yang diatur lah skala level prioritasnya atau segala macam. Makanya ntar saya butuh orang lagi buat ngatur. Ini kayaknya prioritas gak nih gitu, atau enggak gitu. Gitu. Ngurusin satu orang ambassador aja udah bakal keliengan saya nanti. Tapi bakal enjoy saya nikmatinnya. Walaupun ya itu. Lah ini tiba-tiba datang lagi beban dari rumah. Ya nggak mau lah saya. Mendingan saya fokus ke kerjaan dibandingkan yang ini. Ya saya bilang nanti ya urus aja sendiri ntar. Ya gimana cara dapetin duitnya? Ya lu jual ya apa kayak gitu. Ya gimana ya apa kayak pinjem kayak ke siapa gitu. Ntar bayar gitu. Ya utangnya lu juga yang bayar. Ya enak aja lu minta gue yang bayar. Oh enggak. Iyalah. Itu cara saya untuk menggebuk dan membalaskan dendam saya tuh kayak gitu teman-teman. Urus aja sendiri. Ya bukan saya ngajarin untuk durhaka sama orang tua ya, nggak boleh. Ya. Tapi itulah cara untuk membalaskan dendam atau menggebuk kalau selama ini lo merasa disakitin tuh kayak gitu caranya. Ya, biar tahu gitu loh bahwa lo kepengen anak tapi anak lo malah lo gituin. Itu namanya kebelinger. Itu namanya kebelinger blas. Itu. Saya bilang urus aja sendiri. Ya, apa kayak? Iyalah, saya bilang kalau nanti saya kerja, apalagi nanti kalau kerja buat negara orang ya, saya bilang loyalitas saya kepada selain daripada institusi Anda, itu saya sudah selesai. Saya akan loyalitaskan diri saya sepenuhnya kepada institusi Anda ini. Itu.
Jadi nggak apa-apa saya mungkin waktu saya untuk diri saya sendiri lah terutama kan berkurang nanti, nggak apa-apa. Itu yang diajarkan sama Pak Tung Desemwaringin, menunda kesenangan untuk sesuatu yang nanti akan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Lihat orang China, orang Tiongkok, orang Tionghoa. Kenapa mereka bisa sukses, berjaya, dan berhasil dimanapun mereka berada. Bahkan pada tajir-tajir. Mau tahu nggak kenapa? Sini saya beritahu. Ya karena mereka melek duit. Banyak orang yang, kembali ke tema ya, banyak juga orang yang kepengen jadi warga negara Cina, warga negara Tiongkok. Yang udah diajarin melek make duit dari kecil. Hehehe. Mereka udah diajarin melek sama duit, melek make duit, melek megang duit dari kecil, bos. Nggak percaya, ya datang aja sana sendiri kalau mau bukti. Ya. Mereka udah diajarin gimana caranya make duit, megang duit dari kecil, dari orok, dari pi. Udah diajarin itu. Makanya kenapa mereka sukses dimanapun mereka berada. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mau sukses, kalau mau mantap itu tahu gimana cara megang duit, gimana cara bertahan hidup dengan modal seadanya. Yang penting apa? Yang penting sukses dulu, yang penting duit putar dulu. Saya kasih satu contoh, ya Pak Aris. Gak usah banyak deh. Satu aja deh pengusaha atau orang Chinese ya, orang Tionghoa yang sukses. Ya. Almarhum Sudono Salim. Gimana dia yang tadinya bukan dari orang kaya banget, dia orang miskin banget. Hijrah dari Tiongkok ke sini. Di Indonesia dia bangun sebuah imperium bisnis yang besar, cuman kemudian kolaps gara-gara krisis. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari Sudono Salim almarhum? Kalau mau sukses besar, kita harus berkorban besar. Bahkan sekalipun dia udah tajir, dia kemana-mana tetap naik pesawat ekonomi, riwayatnya gitu. Nah itu teman-teman ya, jadi ibaratnya literasi keuangan itu penting teman-teman. Nanti kita bahas deh mengenai kenapa pentingnya literasi keuangan. Dan mudah-mudahan kita semua doa, ya Allah kenapa KUN ini terjawab lah. Dan paling enggak ya kalau mau kabur ke luar negeri, mudah-mudahan dibukakan jalan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.